Dalam sopan santun, tata krama itu ketika kita berbicara, ida aradta an tatakallama yazibu alaika awalan antazina kalamaka fi qalbika. Ketika kita awal berbicara, yajibu alaika, kewajiban bagi kita, awalan pertamanya ketika kita bicara, antazina kalamaka fi qalbika, timbang-timbang dulu dalam hati kita. Ini pantas gak kita ucapkan nih? Pantas gak ucapan ini kita sampaikan terhadap orang? Sakit hati gak ketika kita ngomong seperti ini ke orang lain? Jadi sebelum kita bicara maka pertimbangkan dulu gitu. Antazina kalamaka, pertimbangkan dulu. Ketika omongan kita, ucapan kita menyakitkan terhadap orang lain, maka fa inna kalamaka laikun. Maka kalau seandainya ucapan kita itu tidak pantas untuk kita sampaikan, itu fantikwihi, maka tidak boleh untuk disampaikan. Kalau kita ngomong, misalkan kita ngomong ini, kalau omongan ini untuk bisa menyakitkan orang lain nih, itu kalau kita ucapan ini bisa nyakiti orang lain, berarti kita jangan sampaikan gitu. Wa ila, kalau seandainya omongan kita itu menyakitkan, paskut anhu, maka kita diam aja, jangan sampaikan. Hatta tatasallama min afatil lisanika. Supaya apa tujuannya? Supaya selamat ucapan kita, supaya selamat lisan kita. Fa inna min afatil lisanil adima, maka sesungguhnya bahaya dari lisan kita itu ketika kita mengucapkan akan ucapan tersebut menyakitkan terhadap orang lain. Contoh, kita ngomong, orang lain ngomong sama kita, terus ucapan orang lain itu nyakitin sama kita, nyakitin hati kita, enak gak didengarnya? Itu sama hati kita juga enak kedengarannya kan. Kalau misalkan ucapan orang lain itu gitu tidak pantas didengar, nggak enak disampaikan, maka otomatis istilahnya ke hati kita itu makan hati lah gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qauli illa ladaihi raqibun atidun. Setiap ucapan yang kita sampaikan itu dicatat oleh malaikat raqib atid gitu. Jadi ada dua malaikat yang mencatat amal, yaitu malaikat raqib dan atid. Setiap perbuatan kita, perbuatan baik, perbuatan jelek, ucapan yang baik, ucapan yang jelek, itu dicatat oleh malaikat raqib atid. Ucapan yang baik ditulis gitu. Misalkan kita hari ini hari Minggu itu 24 jam ambil tidur, kalau tidur mah itu tidak dihitung. Kalau tidur 8 jam berarti 24 ambil 8 berapa jam? Itu. Berapa? 16 jam. Itu dalam jangka 16 jam kita banyak ngomong baiknya, banyak ngomong jeleknya. Gitu. Dalam 16 jam itu kita banyak amal baiknya, banyak amal jeleknya. Siapa yang tahu? Ya kita. Itu hitung aja, misalkan kita kalau sholat berapa menit sehari semalam. Itu nggak ada sholat yang 10 menit, nggak ada. Itu sholat wajib paling berapa menit. Apalagi kalau imamnya patas. Rakaat awal surat Al-Kautsar, rakaat kedua surat Kulhu gitu. Itu udah langganan. Salat maghrib kuliah surat Isra Kulhu,
Makanya imam itu kesohor, itu imam pakulhu dan pakulia. Karena yang dibacanya itu mulu. Sholat di masjid, Nurul Jannah, kuliah dan kulhu. Di musola sih kuliah dan kulhu, ada imam yang gitu. Gitu ya, pakulhu dan pakulia gitu. Gitu. Ada di kampung yang ini imam kulhu dan pakulia gitu. Kata saya, kenapa ini disebut pakulhu dan pakulia? Karena saya dengar imam tersebut di mana-mana itu kalau saya lagi sholat bacaannya kulhu sama kuliah gitu. Jadi nggak ada sholat yang 10 menit, nggak ada kan? Gitu, jarang lah gitu. Gitu. Bahkan kalau orang Indonesia di bawah sholat di Mekah 10 menit lah istilahnya, udah kemana-mana pikirannya gitu. Kalau misalkan diambil 5 menit, berarti sehari semalam yang wajibnya kita 25 menit gitu. Ambil 25 menit antara, jadi sehari semalam itu yang baik, yang banyak kebaikannya dan banyak kejelekannya, siapa yang tahu? Hanya diri kita sendiri. Tinggal kita introspeksi aja, ini hari Minggu kita banyak baiknya apa banyak jeleknya, banyak berbuat kebaikan apa banyak berbuat kesalahan, siapa yang tahu? Kita aja. Kali dengan umur, kita udah umur misalkan 50 tahun, ambil umur balik 15 tahun kalau laki-laki, 30 dalam 35 tahun, ini kita banyak baiknya apa banyak jeleknya. Kalau sholat banyak yang bolongnya apa banyak yang dilaksanakannya, tinggal kita timbang-timbang aja gitu. Nah, jadi setiap ucapan, setiap perilaku kita, tindak tanduk dan tindakan itu dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Siapa yang mencatat? Yaitu malaikat raqib atid gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qauli illa ladaihi raqibun wa atidun. Setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap kata yang kita sampaikan itu dipertanggungjawabkan gitu oleh malaikat raqib dan atid, dicatat. Bagaimana kalau ucapan caleg itu, kalau janji caleg dicatat sama malaikat, ya dicatat. Kalau caleg misalkan, mau caleg dewan, bupati, ucapan janji pejabat, itu ditulis gak sama malaikat raqib atid? Ya ditulis. Misalkan kalau ini caleg ngomong, nanti kalau saya jalan dari mulai jalan raya ke Hajar Asri sampai ke dalam, saya pasang karpet yang merah gitu. Jadi setiap ucapan siapa saja, ucapan kita itu dicatat oleh malaikat raqibul atid, dipinta pertanggungjawabannya gitu. Wa waroda kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu biha yazilu biha ilan nari. Innal abda, sesungguhnya hamba, la yatakallamu bi kalimatin, berbicara dengan satu kalimat saja, yatabayyanu biha, maka satu kalimat itu yazilu biha ilan nari, akan menggiringkan kita ke dalam api neraka. Jadi satu kata kita ucapkan tapi tidak sesuai dengan perilaku kita, itu akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Makanya cukup untuk kita mengantarkan ke neraka itu dengan satu kalimat yang menyakiti orang lain. Bahkan dalam salah satu akhlak juz kedua, ketika ucapan kita satu kata menyakitkan terhadap orang tua kita, maka 40 hari Allah akan tolak doa kita. Jadi dalam salah satu kitab akhlak, ketika satu kata kita berucap satu kata, lalu kata tersebut, ucapan tersebut menyakitkan terhadap orang tua kita, itu 40 hari Allah akan tolak doa kita.
Allah akan tolak doa kita terhadap orang ketika kita menyakitkan terhadap orang tua. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin, ketika kita berbicara satu kalimat yazilu biha ilan nari, lalu ucapan tersebut tidak sesuai dengan yang kita ucapkan, atau satu kalimat tersebut menyakitkan terhadap orang lain, itu akan mengantarkan kita terhadap neraka. Kalau kita tidak, misalkan satu kata kita menyakitkan orang lain, satu kata tersebut itu, misalkan kita ngomong sama orang lain, lalu orang lain itu sakit hati dengan ucapan kita tidak minta maaf, gitu, cukup untuk masuk neraka saja. Bagaimana kalau kita minta maaf? Itu lain lagi urusannya. Itu kalau kita misalkan, aduh mohon maaf kalau kata-kata saya menyinggung perasaan, itu lalu orang lain menyapa, itu udah terhapus. Abada bima bainal masriki wal maghribi, dan selain daripada mengantarkan kita ke dalam api neraka, abada bima bainal masriki wal maghrib, itu akan menjauhkan kita dari hubungan saudara, akan menjauhkan kita dari persahabatan, akan menjauhkan kita dari rezeki antara masyrik dan maghrib. Misalkan kita itu punya teman asalnya deket sama si fulan, karena si fulan tersebut tersinggung dengan ucapan kita, tersinggung dengan perilaku kita, akhirnya si fulan tersebut jauh dari kita. Misalkan si fulan punya rezeki, yang tadinya kalau punya rezeki si fulan suka ngasih sama kita, karena tersinggung dengan ucapan kita, kira-kira si fulan ngasih rezeki gak sama kita kalau dia punya? Kalau kita mah ngapain dikasih gitu, orangnya juga udah jauh sama kita, orangnya juga suka nyakitin sama kita. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul mah orang istilahnya, jangankan sama sahabat, musuh pribadi ketika sakit dia jenguk, ketika punya rezeki dia kasih. Itu kalau kita mah dah gitu. Kita punya gitu, kita punya rezeki, tetangga kita suka nyakitin sama kita, kira-kira kita kasih kagak? Itu jujur aja gitu. Ngapain gitu punya tangga, dia juga punya rezeki, diumpet-umpetin terus, apalagi dia suka nyakitin sama kita, kasih aja sama yang jauh. Paling kita mah gitu, akur gak? Akur kayaknya ya. Ya itu mah sifat manusia, gitu. Sifat manusia. Gitu. Makanya segala ucapan, segala perilaku Allah akan tanggung jawabkan, Allah akan pertimbangkan. Gitu. Jadi ada catatannya. Gitu. Bapak berbuat kebaikan, setitik apapun kebaikan kita pasti ada catatannya. Itu misalkan Bapak ngasih jariah, itu di Jumat itu diumumin, itu Haji Fulan ngasih 1 juta, itu Haji Muhyiddin 2 juta, itu pas giliran kita yang ngasih 3 juta nggak disebut. Wah, ini panitia sentimen ya sama kita nih, kita yang paling gede nggak disebut nih. Bapak jangan khawatir, malaikat raqib atid mencatat tuh kita, walaupun misalkan panitia lupa. Apalagi biasanya kalau yang ngotot itu yang ngasihnya dikit, protesnya banyak gitu, giliran gak kebagian daging kurban itu paling kenceng itu ngomongnya. Itu mah di sana di Pasiranji gitu. Kayaknya kalau sama di sini nggak jauh ya. Berarti sama, karena yang suka protes itu biasanya gitu. Karena saya suka jadi panitia kurban lah, panitia ini, karena kalau yang protes itu
gitu, ngasih kagak gitu tanya, kurban kagak disuruh juga gitu tanya. Gitu tanya, kalau protes paling kebagian paling belakang juga, wah ini mah yang jauh didahuluin, saya yang deket. Bahkan saya di masjid pernah sesapu, itu sapu-sapu bersih setahun sekali pernah dia ngalamin. Gitu ya, itu jadi ketika kita berbuat kebaikan lalu orang lain tidak menyebutkan atau orang lain misalkan lupa terhadap kebaikan kita, Bapak jangan khawatir, malaikat raqib atid mencatat itu kebaikan kita, jangan khawatir, jangan hilang. Yang sedekah Bapak 5.000 10.000 itu karena pasti kalau sedekah itu pilih-pilih, ini ada uang 100.000, yang 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, Bapak yang kasih yang mana? Gitu. Ini yang 100.000 buat bini ini, yang 50.000 buat beli rokok gitu. Ya, yang 10.000 nanti anak minta jajan, udah ada ya, yang goceng aja ya. Gitu. Wa waroda aidon al bala'u muwakilun bil mantiki. Musibah itu, datangnya musibah itu muwakilun bil mantiki, datangnya diwakilkan terhadap ucapan kita. Jadi ucapan kita itu bisa mengundang bala, bisa mengundang balahi. Seperti mana? Ketika kita, apalagi sekarang, baik ucapan kita di medsos atau ucapan kita secara langsung, sekarang kan lagi gencar-gencarnya kita di medsos ngomong asal gitu, asal ngomong itu bisa dilaporin gitu. Bahkan saya kemarin waktu ada rapat sama di kejaksaan itu pas lagi dibahas undang-undang medsos gitu, saya tanya, kalau misalkan orang ngejelek-jelekin orang di medsos itu ada gak hukumnya, pasalnya gitu? Ada katanya, pasal ini, pasal ini, pasal ini gitu. Kata saya nggak ngerti yang itu mah gitu. Sama yang apa itu pasal kahiji buat mertelakan gitu, bab tasrif itu aja saya yang apa gitu. Jaksa sampai ketawa-ketawa itu. Ada katanya gitu. Di hukum KUHP itu ada gitu, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekiannya. Oh berarti kita itu ngomong harus hati-hati. Jangankan istilahnya ketika salah ucap, jangankan di akhirat, di dunianya juga udah mengundang balahi gitu. Misalkan kita, orang lain lagi jalan, kita ngomong misalkan, kemana nying? Itu anak-anak muda sekarang kan gitu. Pasti sakit hati kan orang lain. Misalkan kalau di motor pun juga dia pasti turun. Itu hantam kita, jadinya berantem. Itu akan mengundang balahi. Maka kata Rasulullah, al bala'u muwakilun bil mantiki. Datangnya musibah itu sebagian datangnya dari ucapan kita. Falau anna rajulan ghairu rajulan birodoin kalbatin lirrodoah. Seorang laki-laki menyakiti seorang laki-laki yang lain, baik secara ucapan maupun secara tindakan, maka orang tersebut akan menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menjauhkan dari rahmatnya Allah, maka balahi pun juga akan datang. Jadi ketika kita jauh daripada rahmat Allah, yang datang apa? Bala dari Allah. Misalkan kehidupan kita jauh daripada rahmat Allah, maka otomatis kita pasti dekat dengan balanya Allah. Wafil hadisil akhir, hal yakbutu annasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatuhum.
banyak manusia dimasukin ke dalam api neraka fi wujuhihim, seluruh jasadnya, illa hasaidi alsinatuhum, karena ucapannya, karena lisannya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak manusia dimasukin ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ucapannya, karena lisannya. Kenapa? Ketika orang lain tersakiti dengan lisan kita, lalu orang lain tadi tidak enak, sakit hati dengan ucapan kita, itu akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka harus kita berkata baik, berbicara kita dengan baik. Kalau kita tidak berbicara dengan baik, auliyasmut, diam saja. Apalagi sekarang ke depan akan datang ketika pileg, pilpres, itu masa-masa fitnah, masa-masa datang fitnah. Itu misalkan tetangga kita pilih yang ini, kita pilih yang ini, gara-gara beda pilihan, itu persahabatan jadi jauh gara-gara beda pilihan. Itu yang tadinya kita dekat dengan si fulan jadi jauh. Itu ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik, itu auliyasmut, diam saja. Misalkan itu mah kalau yang namanya pilpres, pileg, itu mah rasa kita, itu bahkan pilih aja kita yang seiman, seagama, dan bisa menjunjung agama kita. Gitu. Jangan kita pilih orang yang nggak kenal, agamanya nggak jelas, itu visi dan misinya, apalagi untuk agama tidak ada. Itu. Karena setiap perilaku kita, kata kita, satu ucapan yang keluar dari lisan kita, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Jadi ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik, auliyasmut, diam saja. Gitu. Kita mau mana aja nanti. Kita mau silahkan, ente milih yang itu, anak milih yang ini, gitu. Yang penting tali persaudaraan kita jangan renggang, tali persaudaraan kita jangan hancur karena masalah ini. Gitu. Iman terhadap Allah artinya percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita iman terhadap Allah itu? Percaya adanya Allah, percaya ada langit, adanya bumi, adanya malaikat. Bapak percaya adanya malaikat? Gitu. Gitu. Kan kita belum lihat. Gitu. Bahkan saya pernah diundang di Majelis Persis, ya, di Majelis Persis saya suruh ngebahas tauhid tentang iman kepada Allah dan hari kiamat. Itu saya hampir nggak bisa pulang babak belur. Itu kenapa? Ini percaya nggak sama Allah? Gitu. Kiai katanya percaya nggak sama Allah? Ya percaya. Ada langit, ada bumi, ya katanya. Gitu. Pas hari akhir, gitu. Pas hari akhir, sampai yang tadinya saya ngaji 1 jam, maghrib sampai isya, jam 10 belum kelar-kelar. Gitu. Sampai minum saya juga nggak dikasih. Gitu. Gitu. Nggak kelar-kelar. Gitu. Kelar-kelarnya saya tutup aja. Shadaqallahul adzim. Selesai. Udah. Gitu. Karena mutar-mutar sampai gitu. Nggak kelar-kelar gitu.
Ampun, pas 2 kali saya diundang lagi nggak datang gitu, malas. Gitu. Akhirnya dia pada datang ke rumah gitu. Nanyain. Karena kalau orang-orang gitu, orang-orang di luar kita gitu sampai nanyain ini bagaimana hukumnya tahlil, mana ayat Al-Qur'annya, itu kalau ngaji di makam Ustaz itu yang 7 hari kan, kalau di kampung ya saya dengar katanya kalau di kampung itu kalau ada orang yang kematian kan diajiin tuh Al-Qur'an 7 hari, mana ayat Al-Qur'annya itu. Akhirnya saya kasih itu Al-Qur'an tafsirnya gitu. Dia sampai bengong. Nih kalau saya sampaikan, kalau saya baca dari kemarin lu nggak percaya, saya sampai ngebusah ngomong pun juga lu nggak percaya. Akhirnya saya kasih nih kitabnya, saya kasih tuh tafsir Sawi sama tafsir Jalalain yang ada arti yang ininya, yang kitab kuningnya. Bengong karena apa? Nggak ngerti dia, nggak bisa baca. Udah aja selesai itu. Taslim dia gitu. Oh iya ya gitu. Saya bacain, dengerin ya. Saya baca, dengar. Ya, dengerin saya baca. Percaya nggak? Percaya. Gitu. Akhirnya pas dia bapaknya meninggal di Bandung, saya diundang. Saya diundang. Gitu. Kiai, mohon maaf bapak saya doain. Tapi jangan kencang-kencang katanya. Gitu. Ya, kata saya, kenapa jangan kencang-kencang? Karena ini orang Muhammadiyah semua, orang Persis semua katanya di sini. Termasuk paman saya ini ya yang ini ya, yang pimpinnya. Tapi orang tua saya doain ya, gitu tanya. Ya saya doain gitu tanya. Gitu, saya doain sendiri gitu. Betul, pas begitu saya keluar dari masjid, itu pas keluar dari masjid ditanya sama pamannya, itu tadi baca apa? Baca ayat Al-Qur'an, saya talar aja gitu tanya. Itu tanya. Udah selesai itu. Saya kalau ngomong yang lain-lain saya bukan kelar-kelar mungkin gitu tanya ini. Nah, gitu. Jadi setiap ucapan kita, perilaku kita, apa yang disampaikan itu Allah akan pertanggungjawabkan itu tentang perbuatan kita. Wa qala aidon wazin kalamaka natokta fa innama yubdiu uyuban dawil uyubil mantik. Wazin kalamaka, sebelum kita ngomong pertimbangkan dulu. Ida natokta, ketika kita mau ngomong. Jadi ketika ini omongan ini pantas gak kita ucapin? Sakit hati gak kalau orang dengernya? Gitu. Yubdiu uyuba dawil uyubi. Walaupun perkataan tersebut itu jelek, ini si fulan itu berbuat jelek terhadap kita. Tapi kalau kita misalkan balas si fulan tersebut, sakit hati gak sama kita? Sekalipun orang tersebut musuh kita, gitu. Lah kita mau jangan-jangan sama musuh gitu. Kalau sama musuh mah udah ini, udah pasti nggak ditimbang-timbang dulu gitu. Gitu. Kita ketemu di jalan aja, gitu. Udah aja gitu, berantem gitu. Watakalam ala qadil hajat, dan sebaik-baiknya kita ketika kita berbicara cukup dengan kebutuhan kita. Dalam arti jangan banyak ngomong ketika omongan tersebut tidak ada manfaat dan faidahnya. Li'alla takuna taksiron. Ketika ucapan kita yang tidak ada manfaat dan faidahnya, jangan kita ucapkan. Seperti ngerumpi. Kalau ngaji 1 jam di majelis gitu, kesel enggak? Gitu, kayaknya 3 jam gitu. Kalau kita ngerumpi, apalagi sambil ngopi sama ngudud, 1 jam terasa gak? Habis sebungkus, gitu. Habis sebungkus masih ini gitu. Tambah lagi, apalagi kalau malam minggu gitu, sambil tenis, sambil main bulu tangkis, gitu. Nggak kerasa sampai subuh juga itu. Gitu. Wapil hadisi,
Man kasuro kalamuhu kasuro sakotuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, kasuro sakotuhu, maka banyaklah kesalahannya. Waman kasuro sakotuhu, ketika orang tersebut banyak kesalahannya, kasuro dunubuhu, otomatis banyak mendatangkan dosa. Waman kasurot dunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, kanat annaru aulabi, maka neraka tersebut akan berhak terhadap orang tersebut. Itu. Jadi kalau kita nggak ada manfaatnya, kalau misalkan kumpul-kumpul kita ini nggak ada faedahnya, baik buat diri kita maupun lingkungan kita kurangi. Tapi kalau seandainya kumpul-kumpul kita itu ada manfaatnya, baik untuk pribadi maupun untuk lingkungan kita, itu baru akan mendatangkan pahala. Misalkan kita kumpul buat musawarahin maulid, buat musawarahin pengajian, yaitu mah ada manfaatnya. Tapi kalau sekadar kumpul-kumpul, apalagi kalau kita misalkan kumpul-kumpul habis bubar tidak baca kifarat majelis, itu naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita kumpul-kumpul yang ada faidahnya mah itu ya akan mendatangkan pahala terhadap kita. Misalkan kita ini kumpulan apa, kata DKM misalkan, malam besok kita kumpul untuk ngadain acara maulid, musyawarah pembangunan, itu pasti ada manfaat dan barokahnya, ada pasti pahalanya. Tapi kalau sekedar kumpul-kumpul untuk pidud, apal pidud, ngopi sama ngudud gitu. Dan perkumpulannya juga beda gitu, kagak bakalan di masjid gitu. Tapi beda kalau di kampung kita, kampungnya Pak Hanafi gitu sama. Iya betul. Kalau pengajian kan malam minggu gitu, beliau juga sama ngisi malam minggu gitu. Saya juga itu Ustaz bingung ininya ya. Otomatis yang tadinya pengajiannya di dalam masjid saya pindahin tuh ke pinggir. Udah aja lah di pinggir aja. Karena apa? Karena kalau dilarang nih untuk ngudud sambil gini ngaji, bubar itu. Terus terang Pak, saya istilahnya baru saya ngomong sekarang sama beliau, belum ada kesempatan ngomong. Saya juga bingung nih gitu. Mau saya larang nih. Pokoknya yang lagi ngaji yang ngudut matiin gitu, gitunya. Maksudnya matiin ininya, rokoknya. Itu Pak, yang pundung berapa orang? 3 orang langsung pundung. Gitu. Padahal saya ngomong nggak tegas seperti gitu. 3 orang langsung keluar. Saya perhatikan giliran si A nggak datang, giliran si B nggak datang, giliran si C nggak datang. Nah, saya tanyakan, kenapa si fulan tersebut yang tadinya suka hadir jadi berhenti? Saya mah katanya kalau saya datangin orangnya, ajakin ngobrol gitu. Ya pura-pura saya main. Kenapa? Udah lama nggak kelihatan? Gitu. Wah cenah Kang Ustad cenah sok ngalarang ngerokok wesok tunuh ieu mah cenah kalau hadir itu nggak ngerokok. Ditanya. Maksud saya ngomong kemarin matiin gitu rokok ininya gitu. Wah ngomongnya lain gitu cenah gitu. Waduh kata saya ini gimana caranya? Ya kita rayu, kita bujuk. Ya alhamdulillah gitu mau lagi. Makanya kita gimana nih caranya? Ya, otomatis kita musyawarah sama yang lain. Cobalah istilahnya kita pengajiannya pindah tuh di luar gitu, pindah di luar gitu. Karena kalau beda adat istiadatnya. Setiap daerah, setiap kampung gitu. Itu beda adat istiadatnya. Istilahnya kalau misalkan dilarang tersebut seperti gini. Di kampung kita, kampung Pak Hanafi sama. Itu kalau pengajian gini Pak. Kalau pengajian rutinan itu disediain kopi, makanan gitu.
Gitu. Saya mah ngaji yakini kita ngaji terus. Kalau jemaah mah gitu. Ada yang merokok, ada yang selonjoran gitu. Gitu. Yang dua pojok sini, tiga pojok sono gitu. Gitu. Bahkan kopi, rokok itu, makanan, cemilan ya. Gitu aja. Itu kalau dilarang, itu bubar semua, yakin. Pengajian bubar, semua yakin. Karena apa? Karena budayanya kalau di kampung-kampung itu daerah sini bukan hanya di Pasirandi aja ya. Di luar sana itu di kampung-kampung seperti itu. Adat budayanya orang sini. Apalagi kalau pengajian ibu-ibu. Kalau pengajian ibu-ibu mah kompak, Pak, gitu. Istilahnya. Bahkan saya suka contohin gitu. Saya bawa kue satu kantong gitu. Nih saya bawa satu kantong. Pulang ini harus jadi 2 kantong itu jadi gitu. Gitu. Saya suka contohin. Karena apa? Karena ibu-ibu mah kalau dipancing dengan makanan banyak pasti. Makanya ngundang ibu-ibu mah beda sama ngundang bapak-bapak. Kalau ngundang bapak-bapak mah ngasih undangan 100 yang datang 40 orang. Kalau ngundang ibu-ibu mah undangan 1 yang datang 100 orang. Itu cuman olok ejo gitu. Itunya bedanya. Jadi kita menghidupkan pengajian itu dengan cara dan adat yang berbeda-beda gitu. Tidak bisa disamakan. Misalkan kalau di sini ngadain makanan pasti orang wah di masjid ngadain ini. Ya, pasti gitu. Karena apa? Budayanya seperti ini. Kalau di perkampungan ya budaya seperti ini. Makanya istilahnya setiap daerah, setiap kampung mempunyai adat istiadat masing-masing. Yang penting jangan saling cela, jangan saling salahkan. Kita satu tujuan, kita hadir di tempat mana saja, mau di majlis taklim, mau di musola, mau di masjid. Apa tujuannya? Satu, untuk menggugurkan kewajiban kita. Yang kedua, kita untuk mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita saling doakan. Semoga kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah milik kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya muyassir kul asir. Yasir umurana umuradini wa dunya wal akhirah. Wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Fatahu ya Alimu wa alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi adomati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biya subhanaka biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.